24 tahun loh pasca reformasi nggak ada lagi, sekarang ada lagi. Maka dari itu, Sulit loh memulainya. Maka dari itu diperlukan satu visioner, orang-orang yang visioner, orang-orang yang berani meninggalkan kepentingan dirinya untuk kepentingan bangsa ini dalam mensosialisasikan itu. Siapa yang ada sekarang ini? Saya kasih contoh. Ini satu contoh. Mas Rahmat, jika pergi ke ATM, yang paling pertama muncul menyapa Mas Rahmat siapa? Sekarang? Hari ini. Ya mungkin Pak Erick Thohir ya. Itu Menteri untuk Bang BUMN. Himbara kan. Salah satu model untuk sosialisasi, mungkin Pak Erick Thohir berkenan menyampaikan pesan-pesan tentang menggelorakan Pancasila di pelajaran di sekolah-sekolah ini melalui mesin-mesin ATM tadi. Menggantinya. Ya beliau, mungkin beliau juga yang tampil sebagai bintangnya, ditambah dengan anak-anak pelajar-pelajar terkait dengan Pancasila, terkait dengan keberagaman, terkait dengan kehidupan yang toleransi, harmoni, toleransi, gitu. Yang di dalamnya berisi kandungan-kandungan Pancasila itu sendiri. Masyarakat Indonesia, kita jumpa lagi di Charlie 21 bersama saya Muhammad Rahmat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosialisasi Pancasila. Karena pada pertemuan sebelumnya hadir di studio kita ini Bang Darmizal, beliau adalah ketua relawan Jokowi, belak-belakan bahwa sedikit menggebu-gebu mengatakan bahwa Pancasila memang sangat perlu bagi bangsa ini. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara sosialisasi efektif untuk Pancasila ini? Mau lewat mana? Hadir di studio kita sekarang Bang Darmizal. Selamat siang Bang. Apa kabar Siang. Bang? Kabar baik. Kabar baik. Sampai jumpa lagi. Kita jumpa lagi nih Bang. Ya. Kan sebelumnya Abang kan ngomong, kita ngasih tahu apakah memang Pancasila ini masih dibutuhkan bangsa, ya kan? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena setelah reformasi, 24 tahun reformasi, pelajaran Pancasila itu kan tidak ada lagi di TK, SD, SMP, SLTA. Ya kan dihapus. Satu. Yang kedua, nggak ada lagi penataran-penataran P4 misalnya. Tapi kan waktu itu Abang ngomong bahwa Presiden Jokowi sekarang sudah mewajibkan kembali materi pelajaran Pancasila ini di TK, SD, SMP, SLTA. Ya, termasuk di perguruan tinggi tentunya. Kalau perguruan tinggi kan udah ada undang-undangnya gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang Bang, kan belum banyak nih masyarakat Indonesia yang tahu bahwa mata pelajaran Pancasila ini diwajibkan lagi. Iya. Itu. Gimana cara efektif menurut Abang agar masyarakat ini bisa tahu semua bahwa Pancasila ini memang dibutuhkan oleh bangsa gitu loh. Iya. Gimana Bang? Ada pertanyaan lainnya? Itu dulu. Itu dulu ya. Jadi pada sesi sebelumnya kita menyampaikan perlunya seluruh aparatur negara, mulai dari pemerintah, eksekutif, dan legislatif untuk menggelorakan sosialisasi Pancasila ini. Iya. Karena Pancasila itu menjadi perekat bangsa yang paling penting bagi Indonesia. Dan banyak negara-negara di dunia yang terheran-heran melihat Indonesia yang begitu luas, begitu banyak suku bangsanya, begitu banyak bahasa, begitu banyak budayanya, hidup di tengah pulau-pulau yang berbeda, tapi mereka bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, bahkan kita termasuk negara yang suku bangsanya terbanyak di dunia. Nah, pertanyaan mereka, kok bisa? Bersatu? Nggak mungkin nggak bisa. Kalau tidak ada alat yang menyatukannya, yaitu Pancasila tadi itu. Ya, bahkan Bung Karno kan pidato dia di Amerika kan. Iya, betul. Mengenai azas Indonesia itu ada 5 katanya waktu itu kan. Iya. Itu Pancasila. Azas tunggal Pancasila ada 5. Ada 5. Betul. Nah, cuma persoalannya sekarang pelajaran Pancasila ini karena baru ya diwajibkan lagi oleh Pak Jokowi
untuk kurikulum 2022-2023. Berarti kan mulai bulan Juli ya. Juli besok nih. Sekarang kan bulan Juni 2022 nih. Ya. Nah, agar sosialisasi ini cepat diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya untuk anak TK, SD, SMP, SMA, Bang, tapi oleh masyarakat Indonesia gitu loh. Gimana caranya? Kenapa sosialisasi ini penting? Agar tidak ada lagi perpecahan-perpecahan dalam masyarakat. Ada satu pepatah di kampung saya di Minang mengatakan begini, kecil terajar-ajar, dewasa terbawa-bawa, tua terubah tidak. Artinya pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu, sosialisasi Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai mata pelajaran itu harus ada keberanian aparat negara atau siapapun yang merasa dirinya memiliki jiwa kepemimpinan atau memang sedang memimpin. Eksekutif umpamanya ada yang jadi menteri, legislatif ada yang jadi DPR, eksekutif itu menteri, gubernur, bupati dan wali kota, camat, bahkan lurah dan desa. Kemudian legislatif juga begitu, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota. Ya, masalahnya kan udah 24 tahun absen, Bang. Betul. Karena ini kan seperti kita memulai dari nol. Dari nol. Dari 24 tahun loh pasca reformasi nggak ada lagi, sekarang ada lagi. Maka dari itu sulit loh memulainya. Maka dari itu diperlukan satu visioner, orang-orang yang visioner, orang-orang yang berani meninggalkan kepentingan dirinya untuk kepentingan bangsa ini dalam mensosialisasikan itu. Siapa yang ada sekarang ini? Saya kasih contoh. Ini satu contoh. Mas Rahmat jika pergi ke ATM, yang paling pertama muncul menyapa Mas Rahmat siapa? Sekarang? Hari ini. Ya mungkin Pak Erick Thohir ya. Itu Menteri untuk BUMN. Bank Himbara kan. Bank yang milik pemerintah. Namanya Bank Himbara. Sebelum itu Presiden Jokowi sejak periode pertama beliau itu sudah memperkenalkan berbagai kartu. Yang mana kartu itu bisa menarik dana bantuan pemerintah melalui ATM. Iya betul. Berapa juta? Artinya berapa juta orang di luar pemilik ATM yang menabung, yang kemudian diberi oleh pemerintah dalam bentuk kartu Indonesia Pintar, kartu Keluarga Harapan dan lain-lain. Sangat besar. Jika saja saya termasuk menghimbau sekarang nih. Kalau Mas Rahmat pergi ke ATM bank pemerintah, begitu sampai disapa oleh Pak Erick Thohir, sekarang bagaimana kalau diganti Pak Erick Thohir itu menggelorakan Pancasila itu dengan mengganti begitu sampai orang berdiri di ATM yang terbaca pertama itu mungkin anak-anak pelajar Pancasila. Ya sebetulnya juga nggak disapa Pak Erick Thohir ya, karena wajahnya aja Bang kedengaran di ATM, di layar monitor ATM itu, tapi suara apa pesannya nggak tahu juga. Ya apapun lah, karena kan itu tidak, orang juga nggak mau lama-lama kan di ATM itu menunggu pesan sejauh ini dulu gitu. Tapi setidak-tidaknya salah satu model untuk sosialisasi mungkin Pak Erick Thohir berkenan menyampaikan pesan-pesan tentang menggelorakan Pancasila di sekolah-sekolah ini melalui mesin-mesin ATM tadi, menggantinya. Ya mungkin beliau juga yang tampil sebagai bintangnya, ditambah dengan anak-anak pelajar-pelajar terkait dengan Pancasila, terkait dengan keberagaman, terkait dengan kehidupan yang harmoni, toleransi, gitu, yang di dalamnya berisi kandungan-kandungan Pancasila itu sendiri. Kan sosialisasi tentang Pancasila itu tentang unity and diversity, ya kan? Kan Pancasila itu harus ada model-model baru dalam rangka sosialisasinya. Kalau dulu kita penataran yang duduk di ruangan mendengarkan ceramah berjam-jam bahkan sampai seminggu. Kalau yang 150 jam bisa 15 hari kan? Mungkin itu ada kejenuhan karena sekarang zaman digital. Nah, ganti dengan yang tematik gitu. Ya umpamanya melalui mesin ATM tadi atau billboard milik pemerintah yang ada di mana-mana, yang ada di pasar-pasar tradisional. Anak-anak yang dapat kartu pintar, kartu prasejahtera, kartu cerdas, dia ke ATM ngambil, dia melihat dulu. Langsung sosialisasi Pancasila. Iya.
Langsung ada Pak Erick Thohir. Itu bisa saja atau siapapun lah. Ya kan beliau itu kan pemimpin-pemimpin kita yang memahami lah. Yang penting adalah gelora sosialisasi Pancasila itu dapat dilakukan secara tematik dan memberi manfaat. Jadi Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN juga mensosialisasikan Pancasila ke rakyat Indonesia. Ya boleh kan? Boleh dong. Bukan sebagai calon-calon kan Bang? Nah ini orang kan punya interpretasi berbeda. Kenapa nggak di zaman Pak Jokowi periode pertama juga ada Menteri BUMN yang melakukan hal yang sama gitu kan? Kenapa di zaman periode kedua ketika Pak Jokowi tidak lagi bisa maju di periode berikutnya sesuai dengan konstitusi, sudah orang banyak gitu ya, pembantu-pembantu beliau, bahkan seperti Pak Erick Thohir menyampaikan pesan-pesan melalui mesin ATM itu. Nah sekarang Pak Erick Thohir mau calon apa Bang? Ya itu kan tergantung pilihan politik masyarakat. Iya katanya ada mau calon, tapi calon apa? Ya kalau saya sih berharap Erick Thohir menjadi salah satu kandidat lah untuk minimal cawapres lah barangkali gitu ya. Cawapres supaya ada satu dinamika baru gitu ya. Mungkin pasangannya sipil militer atau militer sipil. Ya karena kalau kita lihat wajah Pak Erick di mana-mana, ya kalau tingkat pengenalan masyarakat mungkin semua orang udah kenal kali ya. Asal ke ATM, lihat Pak. Kalau saya pribadi sih, pribadi ya. Yeah. Maunya saya tuh ketua umum saya Pak Muldoko yang tampil di ATM itu. Ya kan? Ya, Atau ya ini guyon-guyon aja gitu. Ya tapi nah sekarang oke juga make sense juga sih kalau sosialisasi Pancasila ini munculnya di ATM gitu ya. Di ATM salah satu di antaranya. Pak Erick bawa gitu ya. Di billboard. Pak Erick bawa ya itu anak-anak Indonesia yang beragam-beragam suku bangsa. Itu tematiknya kan. Tematiknya kan bisa macam-macam. Ya. Hari ini dengan berpakaian apa, kemudian sosialisasinya adalah Pancasila untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kemudian besok Pak Erick temanya nonton nggak ini ya? Kalau Pak Erick nonton bisa juga pesan tuh Pak Erick Thohir ya. Kemudian besoknya ada tema lain lagi gitu. Kita harus menjadi bangsa yang kuat kohesi nasionalnya, bersaudara secara utuh dalam kehidupan yang saling asih asuh. Kalau kita list ada berapa ratus ribu ATM seluruh Indonesia? Banyak. Waduh. Sampai desa-desa kan? Iya, di kampung saya ada juga ATM. Padahal desa terpencil itu. Iya, kan sampai ke desa-desa kan ATM. Ada. Minimal di pasar-pasar desa ada ATM BRI. Itu enggak sih? Ada. Di perkantoran jadi ATM itu menjadi satu kebutuhan sekarang ini. Karena orang sudah semakin jarang membawa dana-dana tunai selain berisiko. ATM kan lebih aman, tinggal di dihafal. Bandara-bandara juga mungkin. Iya, bandara, pelabuhan, ya kan terminal. Kan sekarang di bandara-bandara ada tuh wajah Pak Erick dengan G20 gitu kan. Ya. Nah, kemudian ada wajah Pak Erick dengan Pancasila misalnya. Iya, umpamanya begitu. Jadi kita kedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok apalagi perorangan. Nah, itu tema utamanya. Sehingga apa? Kehidupan berbangsa dan bernegara kita betul-betul menjadi kehidupan yang dapat kita tinggalkan sebagai sesuatu bagi anak cucu kita kelak. Kan apa yang kita jalani hari ini adalah barang titipan. Anak cucu kita nitip hari ini ke kita. Pak, Ma, tolong jaga Indonesia untuk kami nantinya. Nah, kalau kita tidak jaga dengan baik, jadi dengan agar materi Pancasila ini cepat sampainya ke masyarakat, harus ada sosialisasinya. Woro-woro namanya. Woro-woronya melalui ATM. Melalui apa saja? Melalui ATM, bandara, billboard, apa saja. Itu para pemimpin kita lebih tahu lah di mana. Umpamanya Menteri Perdagangan tahu dia. Sekarang kan Menteri Perdagangannya ketua umum partai.
Sosialisasi juga. Sosialisasi juga. Pancasila. Partai beliau bisa sosialisasi tentang Pancasila. Pak Menko Ekonomi Sosialisasi juga. sosialisasi juga. Menteri BUMN sosialisasi juga. Menteri Bappenas. Iya juga, semualah Jadi Pancasila. berlomba-lomba untuk mensosialisasikan Pancasila. Gitu. Betul, berlomba-lomba untuk sosialisasikan Pancasila. Itu yang benar itu. Mudah-mudahan didengar, Bang, oleh Pak Menteri kita. Ya. Oleh bapak-bapak menteri-menteri kita. Oleh bapak-bapak menteri-menteri kita, oleh bapak-bapak perwakilan kita di parlemen sana. Kalau di DPR kan sudah ada tempo hari di MPR namanya sosialisasi 4 pilar dan lain-lain. Nah, ini sekarang sudah menjadi ketetapan untuk masuk di dalam mata pelajaran. Ini yang sesungguhnya sangat fenomenal dari Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi. Ya. Karena kita berharap dengan adanya materi Pancasila ini kita tidak menginginkan lagi anak bangsa kita ini terbelah kan. Intoleran. Ya kan, kita ingin anak bangsa kita ini bersatu. Betul. Tanpa ada perbedaan, tidak menganggap satu kelompok yang paling benar dari kelompok yang lain gitu kan. Ini kan buah dari pikiran-pikiran yang cerdas sebetulnya. Itulah pentingnya pemimpin yang lahir dari rakyat. Untuk rakyat, oleh rakyat. Ya, apalagi kita mau pemilu ini rawan sekali kalau kita terbelah lagi. Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur periode pertama. Kemudian beliau membentuk yang namanya BPIP. Sekarang produk-produk dari para pemimpin kita itu lahir sebuah keputusan tentang pendidikan Pancasila yang masuk ke dalam kurikulum. Bahkan sampai ke TK sekarang, itu hebatnya. Dulu nggak masuk TK itu. Nah, terkait dengan isu politik 2024 dan Pancasila ini, Bang, kita bahas di lain kesempatan, Bang. Jumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi.